so I probably shouldn't reply. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membahas tentang konflik terbuka dan tertutup. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu konflik? Pengertian dari konflik sendiri akan disampaikan oleh Kak Feni. Menurut Sejarna Sekanta, konflik adalah proses sosial di antara beberapa orang. Ia menjabarkan bahwa konflik terjadi ketika salah satu pihak berupaya memenuhi tujuan dengan menentang pihak lain. Bentuk konflik sosial yang berdasarkan pada sifat pelaku yang ikut dan berkaitan dengan konflik dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu konflik terbuka merupakan konflik yang kejadiannya diketahui oleh banyak pihak, bahkan masyarakat umum. Sedangkan konflik tertutup merupakan konflik yang terjadi dan hanya diketahui oleh beberapa pihak saja, yaitu individu atau kelompok yang terlibat dalam konflik tersebut. Nah, itu adalah pengertian dari konflik terbuka dan konflik tertutup. Selanjutnya, ciri-ciri konflik akan dibacakan oleh Kak Zata. Inilah ciri-ciri konflik terbuka, bersifat umum atau publik diketahui banyak orang. Informasi terkait konflik ini mudah diakses oleh orang umum. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik ini biasanya tokoh yang terkenal atau resmi atau mudah diidentifikasi banyak orang. Konflik ini diselesaikan secara resmi. Konflik ini sering melibatkan upaya mediasi atau penyelesaian melalui perantara yang dapat dilihat secara publik. Konflik ini melibatkan banyak orang, dapat memicu partisipasi masyarakat, protes maupun demo terbuka. Untuk ciri-ciri konflik tertutup akan dilanjutkan oleh Kak Basri. Ciri-ciri konflik tertutup bersifat pribadi atau privat atau rahasia. Konflik ini hanya melibatkan pihak tertentu. Informasi terkait konflik ini dibatasi. Konflik ini sulit diakses oleh pihak yang terlibat. Konflik ini cenderung diselesaikan dalam lingkup terbatas yang melibatkan pihak yang terlibat konflik secara langsung. Konflik ini biasanya melibatkan sedikit orang. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Bagus Hasri. Nah, saya akan menyampaikan materi faktor penyebab terjadinya konflik terbuka dan konflik tertutup. Ada 4 faktor, yaitu 1. Perbedaan individu. Konflik ini disebabkan karena perbedaan kepribadian atau individu tertentu. 2. Perbedaan latar belakang budaya. Konflik yang disebabkan perbedaan budaya dalam masyarakat. 3. Perbedaan kepentingan. Konflik yang terjadi karena kepentingan yang berbeda. Kemudian yang terakhir, perubahan sosial. Konflik yang terjadi karena perubahan terjadi dalam masyarakat. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Naim. Contoh nyata konflik terbuka yaitu demonstrasi buruh, demonstrasi mahasiswa pada 1998, demo aktivitis dan mahasiswa menolak Omnibus Law, konflik Rusia dan Ukraina, konflik Hamas dan Israel dan sebagainya. Sedangkan contoh nyata dari konflik tertutup yaitu konflik yang terjadi di dalam keluarga maupun antara teman, tentu saja pihak lain di luar tersebut tidak akan mengetahui hal tersebut. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan Om Bagus. Teman, untuk mengatasi konflik ada beberapa solusi yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu gencatan senjata, merupakan pencegahan permusuhan antar pihak yang bertikai untuk jangka waktu tertentu guna melakukan pekerjaan tertentu yang tidak boleh diganggu. Kedua, mediasi, penghentian pertikaian oleh pihak ketiga dengan memberikan keputusan mengikat. Ketiga, konsiliasi, usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih bagi tercapainya suatu persetujuan bersama. Keempat, stalimet, keadaan pihak yang bertangan mempunyai kekuatan seimbang tetapi berhenti pada titik tertentu, tidak bisa maju ataupun mundur. Kelima, arbitrasi, merupakan perselisihan yang langsung dihentikan pihak ketiga yang memutuskan dan diterima serta ditaati oleh kedua pihak. Keenam, adjudikasi, penyelesaian perkara atau sengketa pengadilan. Ketujuh, eliminasi, pengunduran diri salah satu pihak yang terlibat konflik. Kedelapan, dominasi, orang atau pihak yang memiliki kekuatan besar dapat memaksakan orang atau pihak lain menaatinya. Keenam, mayoritas rule, suara terbanyak ditentukan melalui voting untuk menentukan keputusan tanpa pertimbangan argumentasi. Kesepuluh, kompromi, semua pihak yang terlibat konflik berusaha mencari jalan tengah dengan
menguraikan tuntutan tertentu. Ke-11, minoritas konsen. Kelompok minoritas yang kalah menerima keputusan serta sepakat untuk melakukan kegiatan bersama. Dan yang terakhir, integrasi pendapat yang bertentangan didiskusikan, dipertimbangkan dan ditelaah kembali sampai kelompok mencapai keputusan yang memuaskan bagi semua pihak. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.